Banyak sebenarnya yang udah tahu ya Ustadz tentang surat Luqman ini. Tafsirnya banyak berhubungan dengan sesi parenting. Tapi mungkin, masih banyak juga yang masih penasaran tentang makna yang lebih dalamnya nih Ustadz. Nah, karena itu tafadhol Ustadz silahkan dimulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, sore hari ini saya bisa berkumpul, bermuajah. Ini kali sekian kami bersua di A2 dan Alhamdulillah kita live. Saya hadir dari kota Tegal, karena berkenaan juga mengisi kegiatan di Politeknik Haber ya, Harapan Bersama di Tegal. Alhamdulillah saya ada di ruangan Direktur Senat ini, bisa online bersama kalian. Tadi saya udah deg-degan sekali, pas saya cancel apa gimana, tapi A2 tetap ada di hati saya. Tetap komunitas kece, komunitas keren, ya, keluarga yang asyik dalam kajian untuk ilmu, jadi saya harus utamakan. Dan informasi teman-teman ya, di komunitas lain sih juga seperti ini ya bicaranya. Jadi memang saya terlihat seperti penjilat sekali memang. Baik teman-teman semuanya, mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian yang saya senang adalah memperdalam, mengkaji tafsir-tafsir ayat-ayat Allah lebih dalam lagi. Ini adalah jurusan saya, tafsir Quran, tafsir hadis. Nah, menarik yang dipilih adalah surah Luqman. Teman-teman bisa ngelihat ya, tentu di dalam surah Luqman banyak sekali kandungan makna-maknanya. Jadi tidak semua tentang parenting, tapi bisa dimulai dari ayat 12. Apa kata Allah? وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Kata Allah, yang diajarin kepada orang tua ke anak, sebagaimana Luqman diajarkan, maka yang nomor satu adalah mengenai tentang hikmah. Dan bicara hikmah, teman-teman, ada 3 zona yang teman-teman harus ingat. Pertama adalah yang kemudian disebut dengan ilmu. Yang disebut dengan apa? Disebut dengan ilmu. Ini yang pertama disebut dengan, kita nyebutnya adalah zona ilmu. Ilmu ini teman-teman semuanya, ilmu ini tentang sifatus syai' wa ma'rifatus syai'. Jadi kalau misalnya ditanya, saya mau ikut kajian dari saya nggak tahu jadi tahu. Misalnya, tadinya saya nggak tahu bagaimana caranya wudhu. Jadi tahu caranya wudhu. Nah, ketika nggak tahu jadi tahu, itu berarti ente masih ada di zona ilmu. Anti masih ada di zona ilmu. Nah, kita mau ada di zona yang ini nih. Yang kedua, namanya zona hikmah. Zona apa? Zona hikmah. Zona hikmah ini zona gimana Ustaz? Kalau tadi udah tahu, kemudian kita dari yang tamanya nggak sholat jadi sholat, lalu kemudian kita bisa mengambil manfaat daripada ilmu tersebut. Apa itu gimana? Nah, di tahapan hikmah kita sudah mulai yang namanya amal. Apa itu? Ilmu yang kita dapat kita amalin. Ilmu yang kita dapat ini dia apa? Diamalkan. Itu namanya hikmah. Makanya Luqman diberikan walaqad ataina Luqmanal hikmah. Luqman bukan cuma dapat ilmunya, tapi juga dapat hikmahnya. Kan ada ya. Kita misalnya contoh, orang yang main judi itu tahu nggak kalau judi itu haram? Tahu. Nah, taunya itu baru sampai tahap ilmu. Tapi ninggalin apa enggak? Ternyata enggak. Berarti dia belum dapat hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Dia belum ngamalinnya tuh. Apalagi sekarang, ya Allah, yang namanya judi, udah main slot-slot, sudah kelihatannya main games, ternyata main judi online. Ayo, kelihatannya gabungin warna ini, kotak ini, mau bulat, ternyata dapatnya pecahannya rupiah, 25 perak lah, 1000. Ayo hati-hati. Nah, ini zona ilmu. Yang kedua adalah zona hikmah. Nah, surah Luqman ngajarin kita ke zona hikmah, yaitu gimana caranya mengamalkan. Maka nomor satu teman-teman, komunikasi orang tua sama anak bukan kebanyakan nasihat, tapi kebanyakan hikmah harusnya. Harusnya banyak hikmah. Apa itu hikmah Ustadz? Hikmah itu adalah praktek. Nah, apa itu praktek Ustadz? Contoh. Maka
kebanyakan kita orang tua fail, gagal kita. Kemudian jadi nih kita punya orang tua nyontohin hal-hal yang baik kepada anak. Kenapa? Karena sedikitnya hikmah, sedikitnya praktek. Tolong catat nih baik-baik. Kita teriak nih, sholat ngapa nak? Sholat ngapa? Ya, nasihatinya pakai lisan doang, suruh sholat. Tapi yang teriak masih megang remote TV, yang teriak masih megang handphone, masih kemudian scroll Instagram. Ya nggak bisa ngikut anaknya. Maka nyuruh anak, merintahin anak beda sama ngajak. Maka kalimat hikmah teman-teman itu praktek dan contoh, dan makna kedua daripada hikmah itu adalah mengajak. Mengajak. Saya bikin gede-gede nih. Apa bedanya Ustadz mengajak sama hikmah? Siapa sebentar nih teman-teman. Kalau kita menyuruh sama mengajak, di mana bedanya? Oh gini, kalau nyuruh, nak sholat. Itu yang nyuruh masih ada di ruang tamu, masih duduk di sofa, masih kemudian apa itu namanya megang remote, itu namanya nyuruh. Nyuruh tuh, nyuruh kita nggak mau di zona ini. Karena nyuruh itu cuma lisan aja, cenderung seperti apa? Cenderung seperti atasan kepada bawahan, cenderung seperti kayak ngomel, karena nyuruh. Lah yang mau kita lakuin apa? Ngajak. Nah, ngajak, mengajak. Berarti kalau kita perintahin sholat, kita sudah ada di atas sejadah. Kalau kita perintahin sholat, berarti kita sudah siap sama mukenahnya. Kalau yang ibu-ibu. Kalau kita suruh baca Al-Quran, berarti kita sudah siap dengan Al-Qurannya. Kalau kita suruh kemudian kita olahraga, olahraga, kita udah pakai pakaian olahraga. Wah, kata. Jadi nomor satu, kita mau ambil dari surat Luqman, sebagaimana kemudian disampaikan oleh Allah, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Maka nomor satu yang diajarkan oleh Luqman, Allah kepada Luqman adalah hikmah. Wah, ingat, hikmah adalah zona kedua daripada ilmu. Ilmu yang kedua adalah hikmah. Wa ma'ana hikmah, masih ingat kita, kalau ilmu itu baru tahu ini halal, itu haram. Tapi hikmah bukan cuma tahu, tapi sudah masuk ke konteksnya aman. Maka bagian supaya bisa melatih pengamalan ini adalah Allah ngajarin sama kita. Makanya kalau nyuruh sama anak, berubah kalimat kita nyuruh, perintah, menjadi kalimat mengajak. Karena hikmah itu bagian adalah mengajak. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Kedua nih, ingetin. Supaya kemudian kita nggak gampang stres jadi orang tua, supaya kita kemudian nggak gampang depresi jadi orang tua, karena ada orang tua yang kemudian datang, Ustadz, kenapa sih anak saya susah banget diatur? Susah banget dikasih taunya. Coba ngacung nih di grup, coba bantu saya nih. Coba kasih teks ke message nih. Coba lihat chat. Siapa di antara kita yang hadir dari puluhan peserta, mungkin ratusan peserta nanti, yang kemudian hadir saat ini, siapa yang merasa yang merasa gampang ngurusin anak? Anak saya serba nurut, Ustaz. Nggak mungkin, nggak mungkin. Maka supaya nggak depresi, nggak pusing, nggak ribet, nggak ruwet, anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur nafsi. Benar Citra, benar Yanda. Aku enggak. Berarti aku mah gampang, Pak Ustaz. Oh, maksudnya Yanda gampang punya anak. Bagaimana nih? Anishkur lillah. Oh, maksudnya gimana, Ustaz? Nih, dengerin teman-teman. Supaya nggak gampang depresi, yuk pikirin dulu. Punya anak itu adalah harapannya buat mereka-mereka yang sudah menikah puluhan tahun. Tapi kemudian kita dikasih sama Allah, maka teorinya anishkur lillah, maka apa definisinya? Maksudnya apa, Ustaz? Lihat, perhatikan teman-teman, disuruh sama Allah, apa itu syukur? Melihat nikmat yang sudah diberikan, yang sudah
Melihat nikmat yang sudah diberikan, jangan tuntut nikmat yang belum diberikan. Supaya kemudian kita dapat nih ketenangannya. Ya Allah Pak Ustadz, Pak Ustadz, anak saya tuh, aduh Pak Ustadz, kalau disuruh, apa yang paling susah anak? Disuruh mandi, susah banget. Setuju nggak? Disuruh makan, susah banget. Ada yang lebih susah dari makan, dari mandi Pak Ustadz. Disuruh sholat. Jeng, jeng, jeng. Pak Ustadz kan Ustadz, punya pondok. Kira-kira anaknya Pak Ustadz, Aisyah misalnya Pak Azlan, gampang nggak disuruh sholat? La ilaha illallah. Semua, jangankan kalian, kita aja nih, saya yang meskipun tinggalnya di dalam pondok, anak saya tiap hari ketemu sama ngaji, kalau kemudian subuh, kalau kemudian sholat, tetap harus ngebangunin, tetap harus berjuang, tetap harus nyipratin air wudhu. Tapi saya selalu berpikir, sesusah-susahnya, sesulit-sulitnya, kita kudu ingat bahwa alhamdulillah Allah anugerahkan kita diberikan apa? Allah anugerahi kita punya keturunan. Nah, ini nikmat lain. Masya Allah. Ada orang, teman-teman semuanya, yang kepengen punya turunan, saking-sakingnya, kepengen dia punya anak, ada yang sampai ke dokter, nggak nanggung-nanggung, ada yang sampai bawa tabung. Itu, bayi tabung, coba itu. Saya juga belum tahu itu tabung yang 3 kilogram, apa tabung berapa kilogram, yang subsidi apa enggak, saya juga nggak ngerti itu, gimana ceritanya. Alhamdulillah kita nggak pakai tabung, cuma kemudian kita sama istri kita kadang-kadang, ya Allah, ada yang malah dikasih keturunannya banyak. Benar, cuma istri keluar nih dari kamar mandi, habis dari toilet, kita mau masuk kamar mandi. Cuma kesenggol doang tangan sama tangan, ya ampun, ya Rabbi, ya Karim, besok udah hamil. Ya Allah Pak Ustadz, saya mah cuma masalah anduk ketukar Pak Ustadz, sama istri sama suami saya Pak Ustadz, langsung jadi Pak Ustadz. Begitu doang langsung punya anak. La ilaha illallah. Maka kemudian yang mau kita ambil nomor satu adalah teman-teman, bagaimana komunikasi dari surah Luqman adalah satu hikmah. Apa itu hikmah? Banyakin praktek. Ya. Yang kedua apa ini Ustaz? Banyakin syukur. Syukur itu bagaimana Ustaz? Lihat nikmat yang udah Allah kasih, jangan lihat nikmat yang belum dikasih. Satu apa? Alhamdulillah punya keturunan. Yang kedua apa? Teman-teman, bahwa kemudian kita punya anak susah sholat, susah makan, susah mandi, susah ngaji, dan segala macamnya. Coba apa yang gampang buat anak? Apa yang udah dikasih? Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya lebih awal bisa bicara. Atau udah bisa merangkak, udah bisa jalan lebih awal. Itu nikmat. Kenapa itu nggak di list? Pak Ustadz, anak saya, ya ampun Pak Ustadz, kalau suruh ke panggung, susah banget, nggak ada suaranya. Tapi anakmu kalau suruh main bola paling jago loh. Hebat loh. Nah itu kan Masya Allah. Gimana nggak hebat Pak Ustadz? Di rumah main bola, TV pecah, udah. Itu kan bagus. Prestasi. Nggak semua anak bisa mecahin TV. La ilaha illallah. Berkah berarti anaknya berkah. Itu tanda suruh beli yang baru. La ilaha illallah. Ini Citra banyak komentar. Citra sepertinya kehidupanmu banyak penuh warna Citra. Baik, 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 baik. Masya Allah. Nah ada Tara Pratiwi. Udah 2 TV Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, itu pasti kerjanya si muda itu. Nah, ini yang kemudian menarik teman-teman. Yang ketiga, jadi bagian penting yang kita baru dapat dari Al-Quran. Nah, apa itu Ustaz? Kebanyakan kita, mengubah kita punya anak adalah, mengubah kita fokusnya kita punya fokus di dalam kita ngurusin anak. Ngubah perilaku anak. Fokusnya kita, ilmunya kita, hanya ketika anak dalam keadaan terbangun. Nah, ketika anak dalam keadaan terbangun. Nah, ini saya sampaikan hikmah surah Luqman. Yang tidak ada kita dapetin dari yang lain nih. Nggak ada parenting yang lain, karena ada dalam surah Luqman. Apa kata surat Luqman? Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Banyak kan kita fokus tuh pada hal ini. Ketika anak kita lagi terbangun, ya kan? Gimana kemudian makannya, minumnya, mandinya, oke lah. Itu sudah banyak kita belajar.
Benar, itu sudah banyak kita belajar. Ini bukannya salah, benar, bagus. Cuma kita harus juga berbagi. Nah, Kenapa? sudah. Nah, nggak dapat hari ini. Aku juga nggak dapat. Siapa yang nggak dapat hari ini? Siapa ini? Siapa ini? Keren nih, Adwa. Siapa yang nggak dapat arisan? Coba sabar ya. Nanti mungkin pekan depan dicoba lagi. Insya Allah. Makasih. Yang nggak apa-apa. Ini bocor jadi seru. Jadi warna-warninya. Mungkin yang dapat sekarang Ami sama Nina. Nggak apa-apa ya. Mungkin minggu depan Widya, Nita, sabar ya. Nah, teman-teman semuanya, melanjutkan masalah arisan. Oh, bukan. Bukan itu, bukan. Fokus kita bukan arisan. Kita ke surah Luqman. Maka kemudian kita banyak fokus kita pada anak kita saat terbangun. Why? Kenapa kita nggak ada yang berpikir ketika anak kita dalam keadaan tidur? Ketika tidur, kenapa kemudian nggak ada yang berpikir di sini? Padahal kita sudah banyak membahas. Padahal ini adalah alam bawah sadarnya dia kan? Ini alam yang juga bagus ketika dia tidur kan? Kenapa Ustaz? Karena yang tidur manusia itu kalau tidur itu kan hatinya mereka, dia punya hati, anak-anak itu tetap dalam keadaan bangun teman-teman. Dalam keadaan terbangun. Alias apa? Mereka masih bisa menerima apa-apa yang kemudian kita sampaikan, apa-apa yang bisa kita ikhtiarkan. Apa yang terjadi? Nah, yuk kita mau ngaji dari surat Luqman. Kalau anak kita tidur, ayo, kalau anak kita tidur, ini waktunya yang terbaik nih. Nih, waktunya yang terbaik. Apa yang kita lakuin, Ustaz? Kalau kita punya anak, dalam kemudian tidurnya dia, kalau dia dalam keadaan istirahat, apa yang kita lakuin nih? Kalau anak dalam keadaan tidur, nah waktunya kita, nomor satu, udah pasti nih. Ini adalah doa, udah pasti. Umum lah, teman-teman. Tapi tolong, doanya ini berbentuk sebaik-baiknya nasihat itu dalam doa. Nah, berikan nasihat ketika ini nih. Nih, doa ini berbentuk nasihat meskipun anak dalam keadaan istirahat, meskipun anak dalam keadaan tidur. Saya kasih contoh ya. Misalnya anak saya tidur ya, terutama suami atau istri, ibu yang kemudian pulangnya malam, samperin kita punya anak. Lalu kemudian kita deketin ya. Ingat, doain dulu. Gimana? Masih ingat? Ingat, pegang kepalanya. Pegang kepalanya. Ingat ya? Nih, doa. Kalau ini anak nih. Nah, begini. Pegang nih kepalanya, bagian kepalanya, ubun-ubun nih. Lalu kemudian apa? Kita usap. Nah, kita cium. Ini Ustadz, ini dari mana? Ini yang dilakukan oleh Nabi kita mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada Fatimah. Dan Fatimah lakukan ini kepada Hasan dan Husain. Dan Rasulullah pun melakukan itu karena Nabi masih kebagian Hasan dan Husain. Usap, cium, lalu kemudian kita berdoa sama Allah. Rabbi habli minas salihin. Udah tahu nih doanya nih. Ingat ya. Rabbi habli minas salihin. Ini kita baca nih. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Pegang kita kepalanya, ya Allah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadi anak saya ini anak yang saleh. Nah, jadi anak saya anak yang saleh. Lah, lalu kemudian Ustaz nih, di bagian tengah saya gambar lope. Anggaplah ini hatinya ya. Ustaz model apa coba ini? Masa gue gambar kayak gini. Nah, pegang hatinya nih. Baru kita baca ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Bagus Ustaz gambarnya. Oke, makasih. Kita baca nih. Kita baca dalam hatinya Rabbana hablana. Ini sentuh ya. Sentuh dengan kita kemudian telapak tangan kita. Dengan kita punya tangan. Kita punya tangan, sentuh dia. Jadi begini kita. Ditaruh tangan kita, pegang sambil diusap. Apa yang kita baca? Sudah pada hafal nih. Tadi kan Rabbi habli minas salihin. Kalau yang di bawah, di tengah, Rabbana hablana. Ingat yang ada qurrata a'yunnya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Lihat tuh artinya gimana? Ya Allah, anugerahi nih sama anak saya. Ya Allah, hatinya tuh yang qurrata a'yun.
Qurrata ayun tuh yang gimana Ustaz? Yang ngelembutin kita punya hati. Anak kita tuh biar kalau disuruh mau gitu. Nah, sholat yuk. Awal-awal masih iya bentar. Ternyata kesabarannya lama-lama dibacain terus. Netes juga tuh. Cair juga tuh. Iya, Mak. Malah nanti sampai kita nangis sama kita punya anak. Belum disuruh, dia udah bilang, Mak, bangun, Mak. Sholat, Mak. Udah subuh. Ya Allah, anak kita yang bangunin subuh. Masya Allah, dibangun sama dia. Maka kita baca nih, Rabbi habli minas salihin. Lalu kemudian kita baca, Rabbana hablana min azwajina. Dalam keadaan tidurnya dia kita baca. Habis itu kemudian apa lagi Ustaz? Nih, tangannya atau kakinya nih. Nah, kita bacain tuh. Sambil kita pegang, sambil kita usap-usap. Supaya gampang dia sholatnya. Bacanya gimana kita nih, kita usap. Kita kepel, kita pegang. Gimana tuh Ustaz bacanya kita? Seperti yang sudah diajarkan. Dan di Al-Quran juga ada. Apa kemudian dibacakan? Rabbi ja'alni. Dah ini. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Dan ini ada yang dalam Al-Quran. Yo, teman-teman pengurus A2. Coba tolong bantu biar ada kerjaannya. Para panitia-panitianya. Cari di dalam Al-Quran. Rabbi habli di surat apa ayat berapa? Rabbana hablana min azwajina surat apa ayat berapa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati surah apa ayat berapa? Taruh di chat. Taruh di chat ya. Teman-teman panitianya taruh di chat. Ini yang lainnya biar kemudian teman-teman yang lain bisa lihat. Nah, baca ini. Ini dalam keadaan tertidur Ustaz. Iya. Nah, setelah kita ini kemudian isi dalam doa, isi doa itu sambil kayak kita ngobrol, kayak kita nasihat, kayak kita ngobrol, kayak kita ngobrol sama mereka, ngobrol. Kita bilang bagaimana Ustaz? Ya Allah. Nah, kita bilang nih anak kita, nah, kamu perempuan, sekarang kamu udah usianya 7 tahun. Papa, mama harus mulai ngajarin, kamu harus berkerudung, nutup aurat, berhijab. Nah, ya, yang gampang ya nak, kalau nanti udah waktunya, udah 7 tahun, ayo coba pelan-pelan. Nanti kalau udah 10 tahun, jangan sampai lepas lagi ya nak. Coba ya, bantuin mama, karena biar mama nanti mudah hisapnya di hadapan Allah. Gitu, ngobrol. Emang dia nggak nyaut, kalau nyaut iya mah, ya bingung juga, itu berarti nggak tidur dia. Kalau dia nyaut, berisik banget, makanya ngobrol juga kenceng. Jangan kayak, nak, ini nak, itu kayak ngomelin dah. Pelan-pelan sambil kita ya Allah, ya Rob. Bener-bener ya anak gue hitam amat ya. Nah itu namanya lebih parah lagi ya. Yang bersyukur ntar. Kita bilang ya Allah, nak, kamu sekarang udah usianya udah berapa nih? Udah kelas 3, udah kelas 4, udah usianya 10 tahun. Udah mulai mama harus tegas ke kamu. Mau ndak mau mulai ayo sholat. Walaupun agak telat, ayo kerjain. Jangan sampai tertinggal. Yuk mulai. Itu minta sama Allah. Meskipun kita punya anak dalam keadaan tidur. Dan ini yang paling nyaman teman-teman. Ini yang paling nyaman. Paling yang kemudian jarang kita ketahui ini. Bahwa kemudian kita sibuk banget. Apa sebabnya? Karena kita kebanyakan stres. Stresnya bagaimana Ustaz? Ahmad sholat nggak? Iya emang ntar mah. Sholat? Iya ntar. Datang lagi. Dikasih taunya ya. Bukannya sholat. Iya mah. Sholat nggak? Iya. Mak lampir. Nah, maknya mak lampir. Ya Allah. Kalau maknya mak lampir apa enggak anaknya gerandong coba. Jadi ini bagaimana urusan? Maka apa yang kita dapat nih? Apa yang kemudian kita ilmu yang kita peroleh, nasihat-nasihat, meskipun anak kita dalam keadaan tidur, maka kemudian kita pegang. Surat Luqman ayat 13, ayat 14, ayat 15. Allah menyebutkan seperti itu. Anishkurli wali walidayka idayal masir. Balikin lagi ke Allah. Karena orang lagi tidur, itu dia lagi istirahat, ruhnya dipegang sama Allah. Ketika ruh lagi dipegang sama Allah, berarti kan ruh dipegang oleh pemilik ruh. Kita ngobrol sama Allah. Ya Rabb, engkau yang punya ruh ini. Dan hari ini saya punya amanah bertanggung jawab
mendidik, membesarkan anak-anak saya. Ya Rob, anak saya nih gampangin buat sholat, gampangin ya Rob buat ngasih kemudian tugas-tugasnya bisa berjalan dengan baik, amanah-amanahnya di sekolah baik, di rumah baik, akhlaknya baik. Ya Allah, minta ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rahman Rahim, ya Akramal Akramin. Terus minta sama Allah. Maka ini yang kemudian menjadi sesuatu buat kita. Surat Luqman ini istimewa sekali, teman-teman. Dan ini yang kemudian jarang kita kerjakan. Bukan jarang. Bahkan tidak sedikit kita informasi ini baru tahu sekarang. Ya tentu dalam surat Luqman secara tekstual ini adanya di dalam tafsirnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita sama itu, ya Allah, ya Rabb ya Karim. Iya benar ya Pak. Kita udah coba ngomong di depan anaknya ngelawan mulu. Dikasih taunya malah galakan dia. Nah, coba pas anak lagi tidur kita mintain sama Allah. Tapi bukan jangan kayak ruqyah ya. Jangan anak lagi tidur tiba-tiba a'udzubillahi minas. Bukan gitu, ini bukan tentang ngeluarin setan, apa segala macamnya, bukan. Ntar jadi Gus Samsudin, jadi sulap merah, dan rame lagi deh. Bukan tentang itu. Ini tentang bagaimana kemudian dia sedang dipegang ruhnya oleh Allah, sang pemilik ruh. Lalu kemudian kita bertawassul, tawassul kita dengan beramal soleh lewat doa. Kita ngobrol, karena kalau terbangun dia nggak bisa diajak ngobrol. Percaya ayah bunda, percaya teman-teman. Percaya kawan-kawan semuanya, ikhwan, akhwat, dan semuanya akan banyak sekali perubahan. Asal yang nomor 1 dan nomor 2-nya dipakai. Apa nomor 1-nya? Hikmahnya dipakai. Hikmah itu apa? Pengamalan yang kita dapat itu tidak hanya sebatas ilmu. Makanya saya sering bilang, banyak-banyak kajian ada orang tanya, Pak Ustaz, saya ikutin kajian mulu, tapi kok kayaknya teman saya kok nggak ada. Karena dia baru sampai tahap ilmu. Dia baru sampai tahap ilmu ini. Dia baru sampai sini. So. Dari yang nggak tahu jadi tahu. Dia tahu bahwa kemudian ba'da subuh itu ada keberkahan. Tapi dia belum bisa ngamalinnya. Sebab kenapa? Dia belum di tahap zona hikmah. Belum sampai zona hikmah ini. Zona di mana kemudian dia mulai mengamalkan. Mulai dia kemudian merasa nikmat. Mulai kemudian kita mudah untuk mengajaknya. Nah ini maksudnya. Walau qad ataina luqmanal hikmah. Ini hikmahnya. Nah, yang kedua, ingat tahapannya. Anishkur lillah. Ingat sama kemudian nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Yang sudah kemudian diberikan. Emang anak kita namanya juga anak-anak. Masih sulit dikasih tahu. Masih sulit dinasihati. Dia nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Tapi bagian dari itu, alhamdulillah kita udah dianugerahi. Alhamdulillah kita udah dikasih. Alhamdulillah kita udah diberikan. Ya Allah punya keturunan. Nah ini dia. Nah maka kemudian masuklah kita. Tadi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memberikan nasihat yang terbaik kepada kita punya anak, doa yang terbaik kepada kita punya anak, lewat dalam keadaan dia sedang istirahat, dia dalam keadaan capek, dia dalam keadaan mungkin letih, lah kita masuk. Doain dia. Rabbi habli minas salihin. Kita minta tuh sama Allah. Kita pegang ke kepalanya, kita pegang ubun-ubunnya. Nah, teman-teman bisa ngelihat tuh di chat sudah banyak tuh. Ada surah As-Saffat, di ayat ke-100. Allah, Rabbi habli minas salihin. Pegang kepalanya, cium keningnya, tiup ubun-ubunnya. Ya Allah, ini jadi anak soleh, anak soleh, anak soleh, anak soleh. Lalu kemudian pegang hatinya itu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Teman-teman bisa copy, bisa lihat di chatnya itu. Oh, ini panitia udah nyari susah-susah nih. Rabbana hablana, ya Allah anugerahi kami, anugerahi turunan kami, mereka-mereka yang nyejukin hati kami. Wa qurrata a'yun itu adalah mata yang ada di dalam hati kami, bukan mata sekedar itu. Artinya tuh kalau dinasihatin mudah, akhlaknya baik, pegang tangannya, kepel, pegang kakinya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Surat apa itu? Surat Ibrahim.
Surah apa? Surah Ibrahim. Nah, kita minta sama Allah hal yang kayak gitu. Terakhir teman-teman semuanya, saya ingin sampaikan. Saya nanti mohon izin tidak bisa mengikuti sesuai jadwal ya, teman-teman. Saya sedang bersama Pak Sudirman Said di sini. Jadi beliau yang sekarang di luar, saya yang di dalam. Nanti gantian, beliau dalam, saya di luar. Jadi nggak ketemu-temu kita. Jadi yang terakhir ya teman-teman, di bagian daripada surah Luqman, di bagian surah Luqman, Allah kemudian ajarkan sama kita nih dia. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Di surah Luqman ayat 12 nih, sampai 17, 18, 19, 20. Ini rutin banget saya baca kalau saya ngimamin. Enak banget. Biasanya saya jadiin 2 rakaat. Nah, 12 sampai 16, tadi saya 17 sampai 17. Nah, ini lihat kata Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya, ya bunayya. Ini yang ngomong Luqman sama anaknya. Tadi Allah kepada Luqman, sekarang Luqman kepada anaknya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Jadi sholat ini teman-teman semuanya, sholat yang kita ajarkan kepada kita punya anak, yang kemudian kita biasakan kepada putra-putri kita, yang kemudian kita suruh, kita perintahkan, kita ajak kepada siapa? Kepada kita punya anak kita supaya pada ngaji, supaya kemudian pada sholat. Setelah tadi dipraktekin, nah aqimis sholat. Tolong ceritain ke anak manfaat ini sholat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Obrolin tentang sholat itu sebagai manfaatnya apa kita punya sholat. Terus gimana Ustaz ceritanya? Nih ceritain kayak begini. Satu, kalau kita kemudian sholat itu akan menjadi pemudah urusan kita. Yang mempermudah nih. Permudah kita punya urusan. Bahasa permudah kita punya urusan ini susah buat anak-anak. Maka mudahin bahasa ini, manfaat sholat. Sholat ini jalan buat menuhin cita-cita kamu. Nah, ini sampaikan kepada anak. Kamu pengen punya cita-cita jadi apa? Pengusaha. Cita-cita kamu pengen jadi apa? Arsitek. Cita-cita kamu pengen jadi apa? Orang hebat. Apa ini? Pengusaha. Apa lagi? Pejabat. Pejabat. Polisi. Polisi. Mau jadi jaksa. Jaksa. Mau jadi apa aja. Nggak apa-apa kan? Cita-cita terserah. Biar kepolisian. Biar kemudian kejaksaan. Itu dapat apa ya, orang-orang yang adil, yang soleh gitu dong, biar kemudian nanti biar tahu siapa yang harus dibebaskan bersyarat, siapa yang tidak, kan gitu kan. Polisi biar jelas siapa yang kemudian pantas untuk dihukum ataupun enggak, ditembak ataupun enggak. Itu ya kan begitu ya, kan mereka kan latihan untuk itu. Oke, kita lanjutin. Jadi kita bilang, nah sholat itu sampaikan begini. Jadi bawa sholat dalam ma'ruf wal munkar, bahwa sholat itu yang ngebawa kamu dekat dengan cita-citamu. Kan gitu kan? Tanamlah cita-citamu, terbangkan cita-citamu setinggi langit. Nah, mesin yang bikin terbang cita-citamu itu adalah, yang bikin kamu jadi bisa terbang menggapai cita-citamu, itu adalah sholat. Bilang kayak gitu. Maka nanti ada lanjutannya nih. Kalau sholat sebagai kemudian jalan kendaraan buat menggapai cita-citamu, maka yang kedua bilang, siapa yang kemudian sholatnya di awal waktu, maka Allah akan bikin kamu juga sukses di awal waktu. Nih sholat yang kemudian kita ceritain di awal waktu, maka kemudian akan menjadi jalan kita juga sukses di awal waktu. Nah gitu. Kalau kemudian kita bisa, kalau kemudian kita berhasil, bagaimana kemudian ngebuat yang namanya kita punya anak, itu mau mengerjakan kita punya sholat, maka juga kemudian kita ngajak mereka untuk gimana? Ngebawa ini sholat, nggak terlalu jauh mengawang-awang gitu. Sehingga mereka nggak tahu sholat ini buat apa sih. Sholat itu yang bikin mudah kamu dapat cita-cita kamu. Sholat itu yang bikin kamu awal sukses.
Jadi ketika orang nanti pada nyari kerjaan, kamu yang akan dicari-cari kerjaan. Ketika orang kemudian masih bingung dengan gajinya, kamu yang kemudian ngasih gaji ke orang. Orang masih bingung nyari kerja, kamu yang kemudian membuka lapangan pekerjaan. Kok bisa kayak gitu, Pak Ustaz? Iya, sholat. Kasih contoh, kamu lihat itu. Orang yang dagangnya berhasil. Tuh lihat tukang pecel lele, tuh lihat tukang tahu jerat, tuh lihat tukang somai. Oh, contohnya ke sono ya. Tuh lihat restoran itu, tuh lihat gedung itu. Itu mereka rajin sholat, kena. Itu mereka hebat sama sholatnya, kena. Mereka taat sama orang tuanya, kena. Jadi setiap anak itu berpikir cara suksesnya itu harus gimana? Harus kemudian dengan sholatnya. Nah, selama ini kita bilang sama anak kita, nggak salah sih. Nah, kalau kamu mau sukses, kuliah yang benar. Kuliah yang benar. Betul, bagus. Kalimat ini juga belum sempurna. Nah, kamu sholat, tegaknya sholat. Oh, ditambah kamu kuliah. Makin mantap, nak. Makin cepat, nak. Besok nih, nak. Besok nih, nak. Gedung-gedung yang ada nih yang sekarang kita lewatin. Besok itu udah atas nama kamu. Tuh. Dun, kamu lihat tuh, nak. Menara Sudirman. Lihat itu kan, nak. Besok kamu bikin Menara Suyanto. Karena nama kamu Suyanto, nak. Gitu, nak. Kamu lihat tuh, nak. Pecel lele Haji Sueb, besok nama kamu tuh pecel lele Haji Sueb. Ya, tapi jangan pecel lele lah, yang lain. Ya nggak apa-apa juga sih. Besok kamu bikin tuh, nak, lihat pecel lele itu, nak. Bikin, nak, pecel lele 99. Kenapa? Asmaul Husna. Satu, karena Asmaul Husna. Yang kedua, karena ada 99 cabang kamu besok. Besok tuh, nak, ibu kota yang baru pertama kali dibuka adalah pecel lele kamu yang nomor 99. Gokil nggak nih? Dahsyat. Bisa kayak gitu ya? Bisa. Karena apa? Sholat. Maka kemudian tuh anak bakalan sholat karena pecel lele. Besok tuh anak sholat. Namanya anak ya? Anak-anak. Jadi bahwa kalimat sholat ini deket gitu. Selama ini jauh. Sholat, nak. Kalau nggak sholat nanti dimarahin sama Allah. Allahnya juga dia nggak bisa ngeliat. Kitanya juga nggak bisa ngajarin tauhid. Kita belum bisa bikin kebesaran Allah di dalam kehidupan anak. Akhirnya jauh buat anak. Susah anak kita sholat. Sholat, nak. Ananda, Ahmad, sholatnya. Aduh, ayah lagi sholat di awal waktu, suksesnya di awal waktu. Besok itu lagi. Sholat di awal waktu, sukses di awal waktu. Kamu lihat tuh. Ada orang yang pada nyari kerja susah. Kamu besok yang membuka lapangan pekerjaan. Ada orang ngelamar kerja jadi karyawan. Kamu besok langsung jadi CEO. Bisa kayak gitu, nak. Hebat, mantep. Iya. CEO pecel lele 99. CEO tahu gejrot 104. Bisa 114. Wih, mantep. Karena jumlah surat yang ada dalam Al-Quran. Wih, mantep. Keren banget. Apa nih, Ustaz? Tower 07. Kenapa 07? Karena surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Mantap kan, ada Menara 165 tuh kan. Menara 165 itu kan maknanya, kalau saya nggak salah ya, ini mungkin ya, analisa kesokoyan saya, kesoktahuan saya. Jangan kasih tahu Pak Ari Ginanjar ya. Menara 165 gue juga nggak tahu sebenarnya hikmahnya apa. Ini baru kepikiran di otak saya. 165 itu mungkin 5-nya rukun Islam, 6-nya rukun iman, 1-nya adalah Allah. Gokil ya. Gue nggak tahu ya ini benar apa salah. Tapi ini ya namanya juga Ustadz Ahmad, ya bebas saja kan. Ini menurut saya gitu ya. Jadi bikin lagi nanti, jangan 165. Wow, Menara 30. Kenapa nih Ustadz? Karena ini 30 juz Pak Ustadz. Jadi menara ini akan selama 30 juz ngajiin Quran terus 30 hari hatam, 1 hari 1 juz. Jadi namanya 30 juz. Mantep Pak Ustadz, keren. Mantep nih Pak Ustadz. Jadi hal-hal yang kayak gini kita bawa. Gimana caranya? Sholat. Gimana bisa Pak Ustadz? Sholatnya di awal waktu. Gimana bisa? Nah, ini yang kemudian harus disampaikan. Iya, makanya sepaket yang kita bahas ya. Nomor 1, bagaimana kemudian konsep hikmah. Nomor 2, bagaimana konsep melihat nikmat yang udah Allah kasih. Ketiga, bagaimana kemudian konsep kita mendidik anak dalam keadaan terbangun ataupun ketika tidur. Terbangun udah kelar lah, kita udah ngerti lah. Ini yang keadaan tertidur kita banyak tinggalin. Teman-teman yang baru hadir, tadi sudah dikasih tahu bagaimana kemudian skemanya, bagaimana kemudian kita ngingetin anak kita. Yang keempat adalah bagaimana kemudian kita bikin yang namanya sholat, karena ini kewajiban rutin, bikin lebih dekat kepada anak. Apa dekatnya?
mendekatkan dia kepada cita-citanya. Gimana dekat? Mendekatkan dia kepada suksesnya. Awal kesuksesannya dia berangkat daripada awal dia mengerjakan sesuatu. Tapi ini harus diceritain terus ya. Saya ingin tutup teman-teman semuanya ya, sebelum nanti kita diskusi. Di luar ini semuanya, let's go. Tolong ya, yang dibilang quality time itu adalah gimana kita bisa jalan sama anak bener. Quality time biar gimana kita bisa makan bareng sama anak bener. Bener banget. Tapi tolong selipkan aja, walaupun hanya walaupun hanya 1 menit, walaupun hanya beberapa sekian menit, kita bilang, nah, alhamdulillah, ya Allah kasih nikmat sama kita bisa jalan-jalan. Alhamdulillah kita bisa nginep di hotel, kita bisa makan restoran. Kita bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ajak anak-anak itu mengucap alhamdulillah karena Allah, karena Allah. Jadi bukan begini, nah, ibadah itu semua karena Allah. Anak kita yang diajak ngobrol usia 5 tahun. Ibadah karena Allah. Ibadah nggak boleh karena manusia. Karena riya menghapus semua amal kita. Allah berfirman, a'udzubillah. Siapa yang mau dengerin kayak gitu? Samsudin. Terus gimana Pak Ustadz? Ajak anak lagi makan es krim. Waktu lagi beli miswi. Miswi ya? 6.000 murah bener ya Allah ya Karim. Cuman antriannya panjang bener. Waktu lagi makan es krim mau jalan, enak. Kita ngucap gimana? Alhamdulillah. Ini nikmat dari siapa? Dari Allah. Nah iya, nikmat ini dari Allah dititipin ke papa. Makanya kita harus bersyukur sama Allah. Yang penting sholat. Gitu. Ya. Ntar udah bilang, ya besok gitu lagi. Ya alhamdulillah kita bisa jalan-jalan ke Korea. Nak. Masya Allah. Ustaz Korea, ya namanya contoh cerita kan boleh aja kemana aja. Saya mau nyebut Sri Lanka kan nggak enak. Saya juga nggak tahu Sri Lanka ada apaan ya. Nah, wah, dia ada saljunya. Nah iya ya Allah. Ini nikmat dari siapa? Dari Allah. Ngucapinnya apa? Alhamdulillah. Bener loh. Saya punya anak kayak gitu. Si Azlan, si Aisyah. Kita bilang apa? Nah, alhamdulillah. Terus giliran ada momen gantian dia ngingetin. Ayah, jadi kayak saya anaknya, dia bapaknya. Nah ini kelebihan ya, namanya anak saya ya, kelewatan soleh. Ada momen dimana kemudian kita makan, tiba-tiba Azlan yang usianya udah 3 tahun, tiba-tiba dia bilang sama saya, ayah, gimana? Bilang apa? Alhamdulillah. Jadi dia ngasih tahu saya bilang alhamdulillah. Gua Ustadz Azlan, pan gua bapak lu ini pakai diajarin. Emang begini kalau keturunannya Ustadz mah. Akhirnya semuanya mau pidato, mau ceramah. Nah, walhasil gimana? Iya, berarti dia udah nempel. Saya pernah ada momen saya sama Azlan, sama neneknya, orang tua saya, sama paman Pak lagi pada makan bareng. Biasa kita kan kalau udah besar, untuk kalau baca doa nggak gini ya, Allahumma barik lana, ya nggak gitulah kalau kita udah besar kan. Kita udah bacanya udah Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan gitu. Itu tiba-tiba dia di tengah-tengah, terus tiba-tiba anak saya bilang begini, Masya Allah, semuanya nih pasti kelupaan deh. Ayo semuanya, Allahumma barik lana. Itu yang mimpin anak saya. Coba itu. Ya Allah, sama nenek saya, sama orang tua saya ditimpuk itu pakai tempe. Ya Allah, kecil-kecil udah tua bener dia bilang. Nah, maksudnya gimana ini? Dalam keadaan santai, tertanam, masuk ilmu itu gitu loh. Lagi jalan-jalan, ini karena apa? Udah singkat itu aja. Berapa menit coba ngomong kayak begitu? Amin. Coba berapa menit kita ngomong kayak gitu, Widya? Coba, ini dapat dari siapa? Dari Allah. Alhamdulillah. Ayo makan-makan. Udah, nggak usah. Ini dapat nikmat dari siapa? Dari Allah. Berkah dari siapa? Dari Allah. Makanya rajin sholat ya nak ya. Karena sholat adalah tiang agama. Tanpa sholat kita nggak memiliki tiang nak. Paham nak? Paham ya. Kalau kita tinggalkan, kayak kajian di A2 dong. Ya nggak bakalan dengerin. Udah sedikit itu aja. Sedikit. Gitu doang. Cuma gitu doang. Besok lagi. 1 tahun berapa kali coba itu? Nah dari kecil. Nah ketika dia balik, alhamdulillah. Ketika nanti kita misalnya ada sesuatu kita nggak punya, ya mau minta beliin ini. Ayah, insya Allah ayah kumpulin dulu ya. Doain ayah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ya aku juga mau doain mudah-mudahan Allah nitipin rezeki aku lewat ayah. Gitu anak kita bilang. Udah nangis gitu, dia sedih. Ya Allah, anak kita pinter-pinter ya. Iya, saking pinternya minta mulu Pak Ustadz tiap hari.
Ya nggak apa-apa dong, berarti kan didoain terus kalau kita punya anak. Nah teman-teman, ini yang mau saya sampaikan sebagai mukaddimah kita mengenai surat Luqman ini. Ingat-ingat dan diamalkan kita. Mudah-mudahan ini ilmu bisa menjadi hikmah buat kita. Tidak sekedar tahu, tidak sekedar mengerti, tapi kita bisa mengamalkan dan punya kebermanfaatan daripada ilmu yang kita dapat. Saya pikir ini mukaddimahnya. Yuk, kita banyak ngobrol, kita banyak diskusi. Monggo, silakan. Alhamdulillah, jazakumullah Ustadz buat materinya. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan yang akan dibawakan oleh Teh Widya. Teh Widya sudah siap ya? Pertanyaan dulu Ustadz, sebelum Siap. pertanyaan. Ini mau minta testimoni nih Ustadz. Jadi Testimoni. kan saat ini selingan di antara sesi tadabur. Saat ini keluarga A2 bersama Yayasan Mutiara Karang nih Ustadz sedang membuka program 1000 karpet masjid. Nah, ini seperti Mutiara yang telah Kerang, kita bukan lihat. Mutiara Karang. Mutiara Kerang, aduh Oh saya ya. dapat contekannya salah, maaf Ustadz. Tapi di slide-nya benar kok, Yayasan Mutiara Kerang Indonesia. Betul. Lalu di sesi sebelumnya tuh pesantren Ustadz diinfokan pernah menjadi penerima donasi ini. Nah, gimana nih kesan-kesannya Ustadz? Seberapa besar manfaat yang dirasakan dengan adanya donasi karpet ini Ustadz? Aku sebagai warga merasa terima kasih ya, karena sumbangan ini bermanfaat banget buat aku dan Masya Allah. keluarga aku. Ini acara kayak acara booster liputan 6. Ini ada ini apa? Cardnya kayak gitu Ustadz. Teman-teman Gimana semuanya, Ustadz? saya alhamdulillah ya bagian daripada apa ini niat dan amal soleh ini. Amal soleh ini kan mempertemukan antara orang baik dengan orang baik lainnya ya. Yang memberi orang baik, yang menerima orang baik. Jadi saya sebenarnya hanya menjadi pengantar ya, jembatan antara kedua orang baik. Makanya saya sering menyebut sama teman-teman ini saling menolong sesama orang baik. Nah, teman-teman, karpet yang kemudian dibuat ini adalah karpet dengan kualitas yang panjang, jadi tidak mereka menyundul yang depannya. Nah, manfaatnya luar biasa sekali karena bisa dipakai buat berjamaah, dipakai juga buat kegiatan mengaji di pesantren saya. Dan ini saya sebenarnya sebelumnya sudah mendapatkan ini di pesantren saya yang di Jakarta. Lalu kemudian saya bangun asrama yang ada di Serpong. Ternyata saya juga sudah dapat awalan dan bisa langsung sudah dipakai untuk sholat berjamaah dan berkegiatan. Nah, amal jariah yang dititipkan ini sebegitu dahsyatnya. Jadi dipakai banget. Dan teman-teman tahu, dari karpet yang sebelumnya sampai sekarang itu masih terpakai. Alias ini kualitasnya bagus. Artinya sudah bertahun-tahun. Ini yang sebelumnya ya. Saya cerita yang sebelumnya. Dengan merek yang sama, dengan bentuk yang sama, itu kepake sampai sekarang. Malahan hal ini jadi bikin apa namanya, kalau bahasa kita anak-anak santri lebih favorit duduknya di karpet ini daripada karpet yang lainnya. Jadi karpet ini karena lebih tebal ya, lebih empuk. Jadi teman-teman semuanya kalau ada kesempatan, ada keluasan, sisihkan untuk ikutan berjariah tentang ini. Sebab ini manfaatnya kelihatan sekali dan dipakai sekali. Manfaat kita jadi amal jariah kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak sekali kita bisa lihat kegiatan-kegiatan yang bisa digunakan dan bukan hanya saya ya, beberapa tempat juga digunakan. Kami dari kepala desa dan seluruh warga mengucapkan banyak terima kasih kepada kepada Adra atas sumbangsihnya dan teman-teman Mutiara Karang atau Mutiara Kerang atas bantuan. Saya pikir itu ya, ini ya mengenai hal tersebut. Masya Allah. Masya Allah. Nah, potensi amal jariah yang begitu besar karena pertama sholat itu kan dipakai berjamaah. Ini suaranya kedengeran kan Ustadz? Atau kecil? Jelas kedengeran. Jelas kedengeran. Ya, jadi apa dipakai sholatnya lebih dari 5 waktu ya Ustadz ya. Sholat sunnah dipakai, sholat
tahajud dipakai dan sholat-sholat lainnya. Jadi kalau kita berhitung matematika, masya Allah tidak ternilai. Jadi untuk keterangan lebih lanjut bisa klik di WhatsApp grup keluarga A2 atau cek di akun IG-nya bagaimana mau kirim kemananya. Lalu terima kasih juga kepada tim Mutiara Kerang, Yayasan Mutiara Kerang Indonesia yang sudah berbaik hati mau mengajak A2 untuk terlibat dalam proses kali ini. Semoga semuanya diberikan keberkahan ya. Aku mau Baiklah nanya Ustadz, dong, Mbak Nina. apa? Ya gimana Teman-teman Ustadz? ini, aku tuh apa namanya iri sekali kalau kalian dengan Mutiara Kerang tuh ternyata erat sekali. Aku juga baru tahu. Padahal Masya aku Allah. juga dengan Mutiara Kerang nggak terlalu juga serius ya, nggak terlalu juga berguna sebenarnya saya itu. Isinya cuma main-main aja kami di sana. Mau nanya, ini kalian-kalian semua yang hadir di sini ikut kajian bedah Quran saya juga nggak sih? Gimana ya? Kasih tahu nggak ya? Gimana gengs? Karena Kasih tahu nggak? saya mau memastikan ya buat teman-teman yang nggak ikut, saya mau cari dan saya leave ya karena saya host juga, jadi saya bisa ngeluarin mana yang nggak ikut. Bercanda ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke, kita Ribuan lanjut. Ustadz, ribuan yang ikut Ustadz, Masya Masya Allah. Allah, Masya Jadi Allah. ilmu-ilmunya Ustadz mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Ya, sama satu lagi Mbak Nina, mohon maaf ini Iya, mumpung gimana Ustadz? buat teman-teman yang udah ikut ngaji, dan yang kedua adalah sudah follow Instagram saya belum ya? Ini penting ya. Aduh, nah itu pertanyaan Ini bagus, penting ya, gengs. penting. Buat yang belum tahu, Apa? saya sedang berproses untuk mengejar ketertinggalan saya dari Atta Halilintar. Jadi Masya mohon bantuannya teman-teman untuk menambah followers kan. Ya, terima kasih Siap, banyak. nanti ketik di chat Ustadz nama akunnya apa, biar cepat di follow, oke? Aduh, ya Allah, nggak Masya Allah. berguna Oke sih. Ustadz, waktu menunjukkan pukul 16.54, Ustadz katanya mau izin duluan ya. Jadi karena ada proses tadi akun Instagram yang disebutkan, jadi nambah 5 menit. Oke Ustadz? Siap. Baiklah, kita mulai sesi pertanyaan. Mangga Teh Widya, silahkan dipandu sesi pertanyaan kali ini. Silahkan. Ya Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih ke chat, mau di kolom chat di Zoom maupun ke kolom chat saya kebetulan ya. Ini ada yang bertanya, Ustadz, kalau anaknya ngebalikin nanya gimana nih Ustadz? Mama kan udah sholat terus tiap hari, tapi kok nggak sukses? Nah itu jawabnya gimana ya Ustadz? Nah gimana tuh Ustadz? Masya Allah. Begini ya, coba tolong alamat rumahnya di mana, saya mau samperin anak ini ya. Saya mau bilang, bagus, mantap. Teman-teman Kena semuanya, berarti ya Ustadz ya, kena. kalau punya anak bisa bicara seperti itu, kita pertama harus bersyukur. Itu berarti tanda-tanda anakmu akan menjadi mata najwa. Dia akan ngelanjutin narasi bersama mata najwa. Nah, teman-teman, kalau seandainya ada anak seperti itu, kalau dia melihat ada kekurangan kita, jangan ngelawan. Maka kita jawab seperti ini. Mana Bapak nggak sih? Nah, tahu kenapa kemudian Mama seperti ini? Karena Allah kepengen Mama ini diangkat derajatnya sama kamu sebagai anak. Makanya Mama minta tolong. Kamu tolong angkat derajat Mama lewat sholat. Jadi kita nggak ngebela. Loh, kata siapa aku nggak sukses. Buktinya ini kamu lahir, ini kan hasil kerja keras aku. Nggak bisa gitu. Masa jadi orang tua ngeles mulu? Jadi orang tua nggak apa-apa. Merendahkan kita, tetapi bukan untuk menjadi hina, tapi untuk ngangkat. Nah, sini kakak, kenapa mama masih menjadi pedagang warungan? Kok belum bisa punya restoran? Karena mama ini sengaja ditakdirkan menjadi ibu dari kamu, calon pemilik restoran terbesar. Calon paling hebat. Mungkin mama belum tahu ilmunya, tapi mama kan selalu minta sama Allah lewat sholat. Makanya kamu yang nanti akan angkat derajatnya mama. Oke guys, cos dulu. Nah gitu. Nah baru minta. Tapi mah, nah kita harus kalau ada tapi itu harus cepet-cepet dah langsung. Nggak usah tapi. Tapi gitu. Ya, jadi kalau ada anak-anak, kayak gitu. Misalkan contoh lagi, ingat teorinya. Mengenai sifat jahiliyah kita atau hal-hal yang buruk, jangan dikasih tahu ke anak kecuali memang darurat. Kecuali darurat. Misalnya tiba-tiba anak kita udah tahu kalau kita tatoan. Nanti kan anak kita, kenapa papa tatoan? Kan gitu kan? Papa tatoan tuh. Kalau belum tahu tentang hal yang buruk, jangan ceritain. Dulu papa mabok, dulu ibu juga sering ke klub dulu. Jangan ceritain. Tapi kalau tiba-tiba ketahuan, udah data dan faktanya jelas, itu buktinya papa pakai tatoan, katanya tatoan haram. Nah, sini dengerin. Dulu papa belum dapat ilmunya, nggak tahu. Makanya sekarang
Apa udah tahu, ajarin ke kamu. Gitu. Jadi anak akan nggak bilang, alah papa ngeles enggak. Oh berarti papaku belum tahu. Kok bisa nggak tahu? Iya karena papa kan dulu nggak belajar agama, nggak belajar Al-Quran. Maka kamu sekarang udah belajar Quran, Iqra, tilawati. Kamu ada di Al-Azhar, kamu ada di Al-Jabar, kamu ada di Al-Fatih, kamu ada di sekolah Islam, kamu ada di madrasah, kamu ada di SD negeri, kamu diajarin bacaan sholat. Nah makanya gitu ya teman-teman. Bedakan antara kita merendah untuk mengangkat derajatnya anak, beda dengan untuk kemudian kita menghinakan. Nah, nggak usah malu jadi orang tua. Tapi kalau nggak ditanya, jangan ngaku-ngaku. Nih saya kasih tahu, dulu papa mah kalau mabuk jagoan. No, jangan. Nggak usah tahu juga nggak apa-apa nah kita. Gitu ya. Jahiliyah kita, anak nggak perlu tahu kecuali darurat. Misalnya, dia ketemu temannya kita, ngobrol, dulu mah bapak kamu kayak gitu. Baru dia nanya, emang papa dulu? Ya dulu papa belum tahu ilmunya. Nah, papa tuh minta ampun sama Allah. Makanya nggak mau papa ini, apa yang papa lakuin, kamu rasain. Kenapa? Papa ngerasa nyesel. Nih nyeselnya sekarang. Nah, papa mau kamu ya nyesel. Gitu. Keren banget ya. Biarkan mereka mengambil ibrohnya gitu ya Ustadz ya, dari apa yang sudah kita alami. Kalau misalnya keburu ketahuan, tapi kalau misalnya belum, ya udah diem-diem aja. Ya, benar. Makasih. Baik, oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana jika kita lagi haid, terus kondisi emosi lagi kurang stabil juga? Biasa nih Ustadz, nih kan perempuan namanya ibu-ibu, ada masa-masanya nih kan, emosi kurang stabil, kemudian pengennya tuh, aduh kenapa sih gitu. Apakah ada amalan khusus yang bisa kita lakukan atau cukup dengan doa-doa yang kita panjatkan tadi yang sudah disebutkan? Ya dong, kalau kita dalam keadaan haid, kita kan masih bisa melakukan sesuatu apa? Orang dalam keadaan haid boleh wudhu nggak guys? Boleh. Boleh dong. Kalau haid, wudhu boleh. Kalau dalam keadaan haid, wudhu guys. Wudhu masih boleh. Wudhu tuh tulisannya gimana? Wudhu. Itu masih boleh kalau orang dalam keadaan. Maka perbanyak wudhu. Nggak boleh sholat karena nggak bisa. Yang kedua, masih boleh kita zikir. Yang ketiga, masih boleh doa. Jadi ambil wudhu, lalu baca kita istighfar 100 kali, lalu kemudian kita minta sama Allah, lalu kita baca ini nih, yang sering kita baca gimana? Allahumma atau Rabbana, sama saja depannya. Yang gimana? Ya muqallibal qulub. Ini doa buat ngebolak-balik. Ini doa kalau kita kesel sama anak kita nih, tambeng banget. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ini dibaca nih. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikan hati kami, hati anak saya, hati si Samsul, hati si Zayat, hati si Mandala, hati si Muhammad, hati si Abdullah, hati si Uthman. Tolong ya Rob, ini ya Rob. Biar mereka bisa berubah, biar mereka gitu. Jadi jangan kemudian gara-gara haid malah menjadi alasan. Mama nih marah-marah mulu. Ya kan mama lagi haid. Yo elah, seolah-olah emang haid harus marah gitu. Itu siapa sih yang ngajarin kalau haid lagi marah? Gak mesti. Istri Ustadz gimana? Ya sama. Tapi gak bisa kita jadiin sebagai alasan. Makanya wudhu gitu ya. Makanya orang kalau lagi haid, yang bagus tuh amalan silaturahim. Silaturahim itu bagus amalan kalau lagi haid. Silaturahim, sebelum silaturahim mampir ke Plaza Senayan, Melawai, tempat-tempat berlian, emas tuh mampir, pasti terhibur. Beneran, apalagi suami bilang, nih ATM-nya bawa aja. Masya Allah, aku tuh kayak gitu banget. Kalau istriku Masya lagi haid, Allah. nih pegang ATM, nih bawa. Karena memang ATM-nya kosong, nggak ada. Jadi saya nggak pernah khawatir. Nah, ini yang kita mau pegang ya. Jadi kalau dalam keadaan haid, wudhu, masih bisa zikir istighfar, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, baca 11 kali, baca 33 kali, atau baca 100 kali, habis itu minta sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Gitu. Baik Ustadz. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana caranya kita bisa konsisten dalam kegiatan yang kita buat sama anak, misalnya konsisten setoran, murojaah, itu gimana ya Ustadz Nggak tips-tipsnya? bisa. Teman-teman jangan terjemahkan konsisten itu adalah bahwa diterjemahkannya dilakukan terus-menerus
Terus menerus tanpa putus. Definisi ini nggak bisa kita pakai, right? Ini nggak bisa kita pakai karena kalau kemudian ketika putus kita nyesel, harusnya diterjemahkan dengan berulang-ulang. Berulang-ulang. Berulang-ulang itu bagaimana, Ustaz? Mungkin bisa jadi seminggu, mungkin bisa jadi kemudian 2 pekan, tapi nanti kemudian kita lagi pergi liburan, jalan-jalan, kita kan nggak ada. Maka saran saya adalah cek diri kita. Kalau kemudian kita mampu untuk murojaah, yuk bisa kita sebagai ibu, lalu kemudian kita mampu di rumah. Karena kan ibu udah tugasnya masak, tugasnya ini segala macamnya. Bisa nggak ibu tugasnya menjadi sebagai guru di rumah? Nah ini dia. Kalau bisa berarti kita yang memurojaah segala macam. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa, yuk hadirkan guru khusus. Guru khusus. Untuk Quran, untuk murojaahnya, untuk kemudian ininya. Nah ini guru khusus. Jadi memudahkan kita. Teman-teman ya, mudahkan kita. Kalau nggak bisa berarti kita handle. Caranya gimana Ustaz? Murojaah tiap hari. Kalau ada satu momen di mana kemudian dia lagi lemes, lagi ngantuk, lagi capek, udah stop. Nggak masalah. Biar dia istirahat. Udah besok lagi ya nak ya. Ya besok lagi. Udah. Dan yang kedua para bunda, kita ikhtiarin anak-anak sesuai dengan targetnya, hafalannya. Lalu kemudian ternyata dia nggak bisa. Nggak apa-apa. Tapi kita ikhtiarin. Aku kayaknya capek. Oke, udah nggak apa-apa. Kita menyesuaikan sama kemampuannya anak. Oke, tapi juga jangan terlalu longgar. Percis kayak main layangan. Kalau angin lagi kenceng, ulur, tarik, diulur lagi, tarik lagi, ulur lagi, tarik lagi, gitu. Jadi saya juga sama. Anak-anak lagi, anak santri ini udah pada jenuh banget. Jalan-jalan, camping, gitu. Ke taman, ayo dia makan bakso keluar, nyetopin tukang es krim, gitu biar anak-anak happy, ada nuansa baru. Gitu juga kita sama anak. Terus kita hafalin, lagi males kasih hadiah, lagi niat beliin es krim, beliin makanan supaya kemudian gampang, supaya kemudian dia mudah, sehingga hal-hal yang kita lakuin mudah. Nah kira-kira seperti itu. Alhamdulillah. Jadi dibuat enjoy tapi tetap lakukan repetisi ya gitu ya Ustaz ya. Teman-teman. Baiklah. Jangan sampai Terus kemudian. Oke. Ya. Terus Ustaz tadi kan ada cara biar nyuruh anak nih berhasil dengan hikmah dan mengajak. Kalau pas kita orang tuanya lagi kondisi futur nih Ustaz, kitanya sendiri juga lagi down nih, lagi nggak semangat gitu. Itu gimana Ustaz? Kalau Sebaiknya. orang tua lagi futur, lagi lemes, gantian. Suruh anaknya nasihatin kita. Nah, tolong nah. Ya, jangan didengerin ya, ini fatwa nggak bener. Kalau orang tua lagi futur, guys, orang tua lagi futur, kita ada ayah, ada ibu. When kita tired, when you tired, capek kita, maka bilang sama ayahnya, bilang sama suami, aku lagi kurang enak badan nih. Kamu ya temenin anak dulu ya. Ya udah kayak gitu. Atau kita ngomong sama anak kita, sampaikan ini kalimat jujur. Abang, bunda lagi pusing deh nih. Lagi kayaknya bunda vertigo deh. Lagi pusing lah, lagi datang puyengnya. Abang bisa ngerjain sendiri? Ya, nanti sama mbak ditemenin ya. Ya, abang udah bisa kan murojaah sendiri? Iya. Ya udah. Ya, abang kerjain ya. Nanti kalau udah selesai abang bisa istirahat. Bunda mau istirahat. Nih bunda buka pintunya nih biar kelihatan istirahat. Udah kayak gitu sampai kalau kita lagi kurang enak badan. Tapi kalau kemudian lagi futur, nggak ada bahasa futur buat anak. Kita harus menyembunyikan itu buat anak. Sampai kita nggak bisa menyembunyikan, nggak boleh kita tampilkan kesedihan kepada anak. Ayah, aku kepengen deh ya sekolah yang di luar negeri. Terus kita sebagai orang tua, ngomong yang bener ngapa, bapaknya juga pernah keluar negeri. Udah. Kan kita nggak boleh ngomong kayak gitu kan. Sama, kalau kita lagi futur, nggak boleh tampilin pada anak. Kayaknya gue lagi malas sholat nih. Terus tiba-tiba anaknya bilang, ayo pak sholat maghrib. Nggak bisa nak, ayah lagi futur. Tahu nih lagi malas banget. Nggak bisa kayak gitu guys. Yang bener aja. Terus anak kita bilang, boleh ya lagi malas. Giliran besok, nak, ayo nak sholat. Sorry mah, I'm futur. Apaan tuh?
gue lagi futur mah. Dia bilang, hah, apaan tuh futur, kata neneknya. Apa ini futur? Futur tuh lagi males, lagi ini. Kok bisa dia tahu itu? Tahu tuh ayahnya mentang-mentang hijrah, itu mulu bahasanya. Jadi jangan disampaikan ke anak. Terus gimana? Ibarat handphone kan lagi lowbat ini ya, langsung cas. Gimana ngecasnya? Istirahat dulu, bilang sama ayah. Langsung kita, kalau punya guru, datengin gurunya, dengerin nasihatnya. Kan sebaik-baiknya ngecas kan dengan nasihat. Buka YouTube-nya, ketik Ustadz Ahmad Homsani. Ntar ada di sana. Aku mau dengerin Ustadz Ahmad dulu lah. Kok makin futur ya Pak Ustadz? Nah itu salahnya yang ngomong, berarti salah yang ceramah, berarti salah pilih Ustadz lu. Salah Ustadz. Ini Ustadz yang lain. Udah tahu ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adidat, ngapain itu Ustadz Ahmad Homsani. Nah, jadi kalau kita lagi futur, satu, sembunyikan, jangan kasih tahu. Kalau futurnya karena capek, biar di-handle dulu sama suami atau berganti sama mbak. Tapi kalau futurnya karena lagi lemes untuk ibadah kepada Allah, sembunyikan sama anak, yang tampilkan, segera charge dengan kemudian dengerin ceramah, tausiah, atau hadir di majelis ilmu, atau langsung dari tempat ustadznya. Atau main ke pesantren Ustadz Ahmad mungkin ya. Betul. Boleh ya Ustadz ya. Ustadz Ahmad juga menerima konsultasi di misalnya tempat steak, restoran, itu juga diterima. Saya terbuka sekali. Masya Allah. Baik Ustadz. Mohon maaf Mbak Ade Yuniati pempek dinanti. Kalau nggak nyampe pempeknya ke pesantren, dilarang menggunakan sebagai foto profil ya. Waduh, udah ada yang kelihatan tuh. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir nih insya Allah. Untuk anak yang masih mikir abstrak nih, Ustadz, yang belum kepikiran cita-cita, masih belum ngerti nih apa sih, kenapa sih aku harus sholat gitu. Terus kalau misalnya kita berusaha untuk mengajak, memperkenalkan sholat dengan iming-iming, misalnya dengan nanti nanti dibeliin mainan deh gitu, nanti diajak ke jalan-jalan deh, tapi sholatnya coba sholat 5 waktu ya, kayak gitu. Itu gimana Ustadz? Kalau buat anak yang masih kecil, nggak mesti sholat 5 waktu. Anaknya masih 3 tahun, anaknya masih 4 tahun. Ketika kita pengen sholat, gelar sejadahnya, ajak, ayo sholat nak. Ayo mau nggak mau, nggak apa-apa. Yang penting sholatnya di sekitaran situ. Nggak usah ngejelasin. Masa sama anak 3 tahun kita ngomong sholat adalah kesuksesan. Sholat adalah cita-cita. Enggak. Jadi kalau sama anak-anak yang belum ngerti cita-cita, masih main boneka, masih main robot-robotan, masih ngelihat truk, elevator, eskavator, molen, itu kita, teman-teman semuanya, orang tua, tolong nih dengerin baik-baik. Nggak boleh egois. Gimana itu egois? Ini misalnya ini ruang tamu, ya. Terus kemudian ini kamarmu, ini kamar. Terus di sini anak. Nah, kamu di sini sholat. Lah ini namanya egois. Apa sebabnya? Anak nggak ngelihat secara visual, nggak ada pendidikan, nggak ada tarbiyah di sini. Berarti harus gimana, Ustadz? Ya udah, kalau ini adalah kamar, berarti anakmu di sini. Kalau pengen aman, ada mbak di sini, ada ART nemenin. Kita tetap sholat di sini. Tetap sholat di sini. Dilihatin sama dia bakalan main. Pak Ustadz suka nggak konsen Ustadz? Ya salam. Emang kalau konsen kayak gimana sih? Kalau konsen tuh kayak Ali bin Abi Thalib gitu. Nanti kalau kemudian dikena panahannya, Masya Allah. Khusyuknya seorang ibu itu adalah berhasil mendidikan pendidikan kepada anak. Itu makanya ada mbaknya, ada ayahnya, ayah pegangin sini. Tapi tetap di situ. Jadi anak itu tahu, oh ini bunda lagi sholat. Nanti anak kita ikutin nungging, guling, ikutin tuh dia. Karena memang dia belum ngerti. Nanti kalau udah usianya jadi 5 tahun, kan berarti udah mau mulai TK. Nah itu mulai, ayo, mana anak ayah yang mau jadi yang mau jadi ustadz, yang mau jadi hafiz Quran. Yo sholat, gitu. Pelan-pelan. Jadi tanamkan ke kita sholat ibadah di depan anak atau anak masih mendengar atau melihat kita. Jadi jangan baca Quran di kamar anak di ruang tamu. Lebih dahsyat lagi anak mainan di depan, you baca Qurannya di dalam. Jangan gitu. Jadi kalau baca Quran, anak biarin main di ruang tengah kita masih. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi biarkan mereka mendengar, melihat gitu ya,
kenal dulu gitu ya Ustadz ya. Jadi nanti Itu ketika kita mengajak mereka untuk yuk sholat yuk, mereka udah tahu oh sholat tuh kayak gini loh gitu ya. ya, aku tuh pesantren kan ada di kampung-kampung ya, bareng sama anak-anak. Jadi anak yang kecil yang 2 tahun, 3 tahun, mereka tuh nggak ngaji, cuma main aja lari-larian, ngikutin kakak-kakaknya pada ngaji. Tapi teman-teman tahu nggak, pas giliran mereka ngaji, ternyata kita baru ngajarin hafalan An-Naba 2 ayat, dia udah hafal 20 ayat, udah hafal Masya Allah. 25 ayat. Karena dia dengerin mulu tiap hari begitu mulu. Jadi bukan berarti main itu nggak belajar, tapi kupingnya mereka jauh lebih tajam dari kita, matanya lebih tajam daripada silet. Jadi mereka benar-benar belajar. Jadi jangan sampai mereka tidak melihat, jangan sampai mereka tidak mendengar. Itu salah satu kezoliman orang tua terhadap anak. Dan salah satu pendidikannya adalah sholatlah, ngajilah, ibadahlah yang terdengar dan terlihat oleh anak. Awas ya ada yang ngomong gini, oh nanti kalau ria saya tabok nih. Masa sama anak buat ria? Ini kan mau ibadah. Aku takut amalku hilang, Pak Ustaz. Nanti ria, sombong. Sentil nih. Masa sama anak ria? Ini kan mau ngajarin, mendidik. Gitu kira-kira Mbak Wibi. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaannya. Sebelum saya tutup dan sebelum ditutup dan dikembalikan ke Teh Nina, mohon untuk doanya Ustadz buat kita semuanya. Baik, sama-sama teman-teman semuanya. Ayo kita mengawali dengan kita beristighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalimat tasbih subhanallah bihamdi, subhanallahil subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Ya Allah, jadikan kami kumpul ini ya Rabb menjadi perkumpulan yang barakah. Jadikan kumpul kami adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan jadikan kami kumpul kecuali dosa-dosa kami Kau sudah berikan ampunan, kesulitan kami Kau ganti kemudahan. Di antara kami dalam keadaan sakit, berikan mereka kesembuhan dan kesabaran. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang hak dan berikan kekuatan agar kami bisa istiqamah di jalan tersebut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Ya Allah, Kau yang bolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan. Nas'aluka ya Rabbana bi asma'ikal husna. Ya Allah, kami berdoa dengan wasilah asma'ul husna. Antal latif, Engkau yang maha lembut. Lembutkan hati kami dan hati anak-anak kami, ya Rabb. Mudah kami untuk menjalankan perintah-Mu. Kami orang tua mudah mencontohkan kepada anak, ya Rabb. Anak-anak kami mudah menerima ajakan, menerima perintah, mengerjakan sholat, berakhlak yang mulia, ya Rabb. Jadikan anak-anak kami inilah yang menjadi qurrata a'yun, yang jadi penenang hati kami, penentram hati kami. Anak-anak kami ini, ya Rabb, jadikan jalan terangkatnya derajat kami, ya Rabb. Anak-anak kami inilah yang akan menjadi jalan membanggakan orang tuanya di dunia dan di akhirat, ya Allah. Mengangkat derajat orang tuanya di dunia dan di akhirat, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, segala kesilapan, kekhilafan, ketidaktahuan kami, ya Rabb, dalam mendidik anak, ya Rabb. Kami mengaji, kami mengkaji. Ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum tahu, ya Rabb. Ajarkan kepada kami apa-apa yang belum paham. Kami hanya mampu mengerjakan apa yang kami ketahui, maka ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum ketahui. Kami hanya mampu mencontohkan, melakukan apa-apa yang kami paham, maka ajarkan ya Rabb kepada kami apa-apa yang kami belum paham. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Anugerahi kami, anak turunan kami, ya Rabb. Mereka-mereka yang bisa menenteramkan hati kami. Kau kumpulkan kami di dunia ini, ya Rabb, karena ilmu-Mu. Kau kumpulkan kami di dunia karena ilmu-Mu. Maka jadikan ilmu-ilmu-Mu, rahmat-rahmat-Mu lah yang mengumpulkan kembali kami di taman-taman surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sudah berkenan mengajak bareng di keluarga A2. Ini komunitas yang keren, keluarga besar yang asyik. Saya doakan kalian terus terjalin silaturahim, ilmu-ilmu yang didapat juga ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Ahmad Khamsani dari Tegal bersama kru yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz untuk ilmunya, doanya, dan waktu yang sudah diluangkan sore hari ini di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan lancar segala kegiatannya di Tegal ya Ustadz ya. Amin, amin. Tambahan ini pesan juga, mudah-mudahan kapan-kapan keluarga A2 diajak menengok pesantrennya dong Ustadz. Oke, siap, ditunggu banget. Siap ya, Oke, nanti ada yang baik. langsung calling-calling Ustadz minta diajak, Siap. oke? Siap, oke. Baiklah. Sebelum ditutup, sekilas info sekali lagi bahwa jangan lupa nanti ada sesi A2 berbagi, nanti keterangan lebih jelasnya akan segera di WhatsApp masing-masing. Lalu atau cek di Instagramnya, nanti akan segera di-upload. Juga buat yang ketinggalan bahasan di depan atau tidak dapat mengikuti sesi kali ini, bisa nanti dicek juga di YouTube-nya. Jadi rajin-rajin aja ngecek YouTube keluarga A2 ya. Sekalian lalu akhir kata, oke, sudah semua. Terima kasih kepada teman-teman, kepada sahabat A2 yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sama-sama mencari ilmu dari Ustadz Ahmad Homsani sore kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekalian sebelum saya tutup, kita panjatkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih, selamat sore dan sampai ketemu di kajian A2 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.